Man abidahu atau man abadahu, siapa yang menyembah Allah, siapa yang wiridan, zikir, haji, umrah dengan niat yarjuhu minhu, ingin mendapatkan sesuatu dari taat itu. Contohnya nih, Bang Dik datang ke seorang ustadz, bilang, Yai, pengen rumah laku nih, gimana? Terus dikasih amalan ini. Jadi Bang Dik beramal supaya rumahnya laku. Oke. Auliyat fa'abi ta'atihi urudal akubah, atau supaya nggak kena ikop, nggak kena musibah. Bang Dik datang nih ke Ustadz Faiz, Ustadz, biar nggak kena COVID gimana? Kasihlah wirid, bla 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 313 kali setiap hari. Ya. Orang-orang yang begini, atau misalnya Bang Dik pengen ngetop lagi nih, terus datang ke Ustadz, udah kehalang sama Bang Andre, ya dikasih wiridan lama Ustadz Faiz, ente maharnya sekian, sholat tahajud jam sekian, amalkan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali selama 3 hari 3 malam. Saksikan, setelah itu ada keajaiban. Akhirnya beramallah Bang Dik selama 3 hari 3 malam supaya pengen ngetop viral lagi. Orang begini udah disebut soleh belum? Apakah ini disebut taat? Sholat supaya rezeki banyak, duha supaya rezeki dituntuh, kan ada kan? Banyak kan ustadz begitu? Sholat duha no, biar rezeki ente banyak. Tahajud biar tenang. Sedekah biar dilipat gandakan jadi 10, kan banyak tuh sekarang. Ya, torikot fulusiah. Contoh yang paling sering saya contohin apa? Lagi ngelihat mobil keren tuh depan, sholawatin, sholawat. Lain kalau Kang Hafiz, dia kalau ngelihat cewek cantik disolawatin, tapi gak pernah tembus. Kalau kita melakukan itu, apakah sudah disebut ibadah? Dijawab oleh Ibnu Athaillah, famaqama bihaqqi awsafi. Orang ini belum menunaikan ibadah yang sebenarnya. Dia baru menyembah keinginannya. Dan ini yang banyak menjangkiti kawan-kawan yang sedang pengen belajar agama, atau orang yang pengen nyalek, pengen nyalon. Itu kejadiannya. Gawat gitu. Selama ini orang ngira itu kesolehan, dan itu disebut dengan tasawuf palsu. Tasawufnya palsu. Tasawuf yang hakiki ujungnya berakhlak, ujungnya ketulusan kepada Allah. Kita dianggap sesat, kita nggak sesat kok, ngapain marah-marah? Maka dari dulu sampai sekarang orang-orang bertasawuf akan dituduh sesat. Ya, bahkan ada yang dibunuh, Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj. Mendengar kisah Syekh Siti Jenar? Itu orang-orang yang bertasawuf. Tapi di zaman itu ada tasawuf yang lain, tasawuf yang juga orisinal, namun berbeda jalan dengan Syekh Siti Jenar. Ya. Dan dari dulu wali-wali 9 itu ada yang pakai seni nggak? Yang pakai seni wali siapa? Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan apa lagi? Udah. Berarti dari dulu ada wali-wali seniman. Saya berharap di antara teman-teman ini ada yang menjadi wali seniman. Ya, insya Allah. Amin. Apalagi tuh? Ada wali 9 itu ada yang ahli hukum, Sunan Kudus. Ada yang ahli tirakat, ahli wirid, Sunan Muria. Dia di atas bukit dia. Ada yang pemerintahan, Sunan Ampel. Ada yang dia menurunkan kiai-kiai di Jawa, ayah daripada Sunan, namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Itulah ayah dari Sunan Bonang, kakek dari Sunan Ampel. Ya, itu mereka semuanya berdamai dengan seni, karena antara hamba dengan seni itu ada hubungan yang menghubungkan dia dengan Allah. Jadi Allah itu menyebut dirinya Al-Musawwir. Al-Musawwir. Musawwir itu artinya ahli seni. Maka kalau disebut Al-Musawwir, yang maha menciptakan seni. Ujungnya seni itu ada Al-Jamil. Jadi aneh kalau orang gak suka keindahan gitu. Berarti dia belum dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau datang ke tempat Maulana Abati itu kan banyak ornamen-ornamen seni itu. Orang kaget, masa Habib begini?
Karena itu dekat dengan karya-karya seni keindahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Bang Andre tampillah kaligrafi, kayak foto, kayak lukisan apa yang membuat kita teringat dengan Sang Maha Seni, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suara ini milik siapa? Jadi kalau suara kita bagus, lalu orang puji, itu adalah jalan memuji Allah. Emang kita dulu janjian, ntar gue kalau lahir suara gue begini ya, gitu. Muka. Ini siapa yang melukis dua orang yang wajahnya sama ini? Bapaknya? Enggak. Coba tanya sama babehnya dulu. Pak, dulu janjian ya. Dulu ngelukis muka gue ya? Enggak kan? Enggak pernah ngelukis. Siapa yang melukis itu? Allah yang melukis. Dokter aja bingung. Orang tua enggak pernah melukis. Allah yang melukis. Anak-anak kita, adakah kita yang melukis wajahnya? Enggak. Yang melukis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu sangat dekat di dalam diri. Dia melukis di dalam diri kita. Melukis wajah kita. Terus kenapa Allah perlu dicari-cari? Allah itu gak perlu dicari. Allah itu cuma perlu nafsiyah kita turunin, maka ruh akan sadar bahwa dia sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari Tuhan, itu dia menganggap Tuhan itu menghilang. Ya. Allah gak pernah menghilang kok. Orang yang mengatakan saya mau dekat Allah, Allah selalu dekat kok. Tapi kita kurang aware karena hijab tirai jiwa tadi. Jiwa ini yang bikin. Jadi jarak kita dengan Allah adalah jarak kita melawan jiwa itu. Semoga Allah izinkan kita untuk menembusnya. Amin ya rabbal alamin.